Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Amalia Pratiwi dengan NIM B 1011231050 dari kelas A. Baik, saya akan membahas pemikiran ekonomi dari tokoh perkembangan pemikiran ekonomi. Yang saya ambil yaitu tokoh Saint-Simon. Latar belakang, Henry de Saint-Simon merupakan seorang pengusaha politik, ekonomi, dan sosialis Prancis yang lahir pada 17 Oktober 1760 di Paris, Prancis. Pemikiran ekonomi Saint-Simon muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang drastis pada awal abad ke-19, terutama akibat revolusi industri. Yang A. Kontribusi pemikiran Saint-Simon terhadap perkembangan teori sosialisme di abad ke-19. Yang pertama yaitu ada dasar pemikiran sosialis. Saint-Simon merupakan pelopor ide-ide yang menekankan pentingnya kesejahteraan kolektif dan kritik terhadap sistem kapitalis yang dianggap tidak adil. Ia berpendapat bahwa masyarakat harus diorganisir untuk memenuhi kebutuhan semua anggotanya, bukan hanya untuk keuntungan individu. Yang kedua, peran ilmuwan dan teknologi. Saint-Simon mengusulkan bahwa pengetahuan dan keahlian seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, menciptakan kerangka kerja bagi pemikiran sosialis yang lebih berbasis pada rasionalitas dan efisiensi. Yang ketiga, solidaritas sosial. Saint-Simon menekankan pentingnya solidaritas di antara individu dalam masyarakat. Ia percaya bahwa kerjasama dan kolaborasi antar anggota masyarakat adalah kunci untuk mencapai kemajuan sosial. Ide ini menjadi landasan bagi banyak teori sosialisme yang mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi. Yang keempat ada pengorganisasian ekonomi. Ia mengusulkan pengorganisasian ekonomi yang sistematis dan terencana, yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi produksi dan distribusi. Yang mana konsep ini menjadi inspirasi bagi pemikir sosialis berikutnya yang mengeksplorasi gagasan tentang perencanaan ekonomi dan pengelolaan sumber daya secara kolektif. Yang kelima yaitu inspirasi untuk pemikir sosialisme lainnya. Pemikiran Saint-Simon mempengaruhi banyak tokoh sosialis berikutnya, termasuk Karl Marx dan Friedrich Engels. Yang keenam, visi masyarakat ideal. Saint-Simon membayangkan masyarakat di mana individu dapat berkontribusi secara aktif untuk kebaikan bersama. Visi ini menciptakan landasan untuk pemikiran sosialisme yang lebih utopis, yang mana nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan lebih diutamakan. Yang B yaitu peran ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam pengorganisasian ekonomi. Saint-Simon percaya bahwa pengambilan keputusan dalam ekonomi harus didasarkan pada data dan analisis ilmiah. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, kebijakan ekonomi dapat dirumuskan secara lebih rasional dan efektif, sehingga memaksimalkan efisiensi produksi dan distribusi. Sedangkan Saint-Simon berpendapat bahwa penerapan teknologi baru dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta mengurangi biaya. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan ekonomi di era industri. Dalam visinya juga, ilmuwan dan teknologi harus memegang peran sentral dalam memimpin masyarakat. Saint-Simon mengusulkan bahwa para ahli harus berorientasi pada kepentingan kolektif, bukan hanya kepentingan individu. Saint-Simon juga berpandang bahwa para ilmuwan atau orang-orang dari badan ilmu pengetahuan harus menjadi pemimpin dalam masyarakat, dan Simon memegang keyakinan bahwa orang-orang yang produktif dalam masyarakat berhak untuk berkuasa, dan ia percaya bahwa ancaman utama terhadap kebutuhan kelas industri adalah kelas pemalas, yaitu lapisan masyarakat yang mencakup orang-orang yang sehat jasmani,
yang alih-alih menggunakan tenaganya malah menggunakan keuntungan tatanan sosial dan ekonominya, lebih memilih kehidupan parasit daripada memiliki pekerjaan sendiri. Selanjutnya C. Peran individu dalam pemikiran Saint-Simon. Saint-Simon sendiri sangat menekankan peran individu dalam pemikirannya, yang mana ditegaskan bahwa para individu itu dalam pemikiran Saint-Simon yaitu satu, inovasi dan kreativitas. Saint-Simon berpendapat bahwa individu adalah sumber utama inovasi dan kreativitas. Kemajuan teknologi dan sosial bergantung pada kemampuan individu untuk menciptakan ide-ide baru dan solusi yang efektif. Yang kedua, peran aktif dalam masyarakat. Partisipasi individu sangat penting untuk menciptakan perubahan dan perkembangan yang positif dalam masyarakat. Yang ketiga, pendidikan dan kualitas. Saint-Simon menekankan pentingnya pendidikan dalam mengembangkan individu yang berkualitas. Individu yang terdidik mampu memahami isu-isu kompleks dan berkontribusi lebih baik terhadap kemajuan masyarakat. Yang keempat, yaitu kesejahteraan bersama. Menurut Saint-Simon, individu tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan kolektif. Kesadaran akan tanggung jawab sosial ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Selanjutnya yang kelima, masyarakat yang dinamis. Saint-Simon berpendapat bahwa masyarakat yang mengakui dan menghargai peran individu akan menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan. Sedangkan masyarakat yang stagnan cenderung mengabaikan potensi individu. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Pemikiran ekonomi Saint-Simon menawarkan perspektif yang inovatif terhadap hubungan antara ekonomi, ilmu pengetahuan, dan masyarakat. Dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat dan mengedepankan kepentingan umum, pemikirannya tetap relevan dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi di era modern. Dengan demikian, warisan pemikiran Saint-Simon terus menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan teori ekonomi dan sosial hingga hari ini. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.